أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Menurut abang, pendapat abang, apa manfaat tidur? Kalau siang hari ke bang, bisa menghilangkan capek siang hari bang ya. Kadang padang panen. Jadi kalau istirahat siang tuh jadi tidak terasa warna hari dah bang. Capek buku bang ya. Manfaat tidur itu apa sih? Kalau saya kan ada orang mengatakan tidur siang itu ibadah kan gitu ya. Tapi saya kurang yakin itu karena setelah tidur itu kita pegal-pegal. Manfaat tidur itu apa, Pak? Untuk menjaga kesehatan tubuh, ya. Kemudian untuk melepaskan lelah. Ya. Menurut Bapak, manfaat dari tidur apa, Pak? Menurut Bapak aja. Ya paling ya melepaskan lelah sejenak lah gitu ya. Kalau siang kan. Menurut abang, laloknya orang yang berpuasa ibadah. Menurut abang, apa pendapat abang? Lalu ibadah apa indaknya gitu bang? Ya itu tergantung bang ya bang ya. Bisa jadi kata ibadah bang. Kalau nyo berkeliaran nih bang mah, cari dosonya bang aja cari aurat. Tidak encak lalu lah. Jadi dosa ndak dapat, badan ndak tekan tuh ada kan. Tidur adalah keadaan istirahat alami pada berbagai binatang menyusui, burung, ikan, dan binatang tidak bertulang belakang seperti lalat buah Drosophila. Pada manusia dan banyak spesies lainnya, tidur penting untuk kesehatan. Namun, apa jadinya jika tidur dilakukan di bulan Ramadan? Di tengah masyarakat sering kita dengar pernyataan bahwa jika tidur di bulan Ramadan merupakan ibadah bagi orang yang berpuasa. Maka tak jarang sering kita temukan kerabat atau tetangga yang aktivitas selama bulan Ramadan hanya tidur saja. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Apakah benar tidur di bulan Ramadan mendatangkan pahala bagi orang berpuasa? Mari ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi setelah dia. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti petunjuknya. Tanda-tanda kehidupan seperti kesadaran, pulus, dan frekuensi pernapasan mengalami perubahan. Dalam tidur normal, biasanya fungsi saraf motorik juga saraf sensorik untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan sistem saraf pusat akan diblokade. Sehingga pada saat tidur, cenderung tidak bergerak dan daya tanggap pun berkurang. Fase peralihan dari sadar ke tidur disebut sebagai pradormitium. Dan fase peralihan dari tidur kembali ke sadar disebut sebagai postdormitium. Tidur merupakan salah satu nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jal sebagai istirahat bagi tubuh agar esok dapat beraktivitas kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, tidur merupakan satu bentuk dari rahmat Allah Azza wa Jal sebagaimana firman-Nya. Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kalian beristirahat pada malamnya dan mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, serta agar kalian bersyukur. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh aktivitas makhluk berhenti pada suatu waktu, yakni malam hari, agar beristirahat di waktu tersebut. Kemudian bertebaran di muka bumi pada waktu yang lain, yakni siang hari, sebagai upaya memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Hal itu tidak akan terjadi secara sempurna, melainkan dengan keberadaan pergantian siang dan malam. Yang Bapak lakukan selama bulan Ramadan biasanya apa, Pak? Tadarus, sholat tarawih, ya, dan membimbing anak-anak yang mengaji. Biasanya kegiatan Abang selama Ramadan apa aja, Bang? Kampus pagi dulu bang. Pagi kampus, sore kadang lalo. Itu malam taraweh. Itu biasanya bang. Biasanya selama Ramadan ini yang Bapak lakukan apa, Pak? Biasanya kan ya itulah di masjid surut ini sini. Biasa gimana sih nunggu zuhur gitu. Biasanya selama Ramadan ini Bapak apa kegiatan Bapak? Kegiatan selama Ramadan, pertama tausiah Ramadan, ceramah Ramadan. Malam tadi saya di Masjid Nur Jihad di Ikurkoto. Ramadan hampir sama dengan bulan biasa. Olahraga tetap jalan, sudah sholat subuh, sepeda. Dan sorenya setelah salat asar juga pergi sepeda saya. Oh gitu ya, Pak? Iya, jadi insya Allah Ramadan puasa tidak mengganggu aktivitas saya untuk berolahraga kan ya. Itu. Oh, gitu. Jadi ada sempat istirahat tak, Bang? Istirahat. Kalau kampusnya sampai jam siang, kadang istirahat lagi. Istirahat ndak banyak-banyak mana istirahatnya bang, segitik aja bang. Gitu. Berarti Bapak keseharian ada waktu luang untuk istirahat ya Pak ya? Ya, luang untuk istirahat. Untuk itu saya kalau zuhur itu saya boleh milih sekarang karena saya udah pensiun, kadang-kadang di kantor karena di sana juga penceramahnya bagus-bagus ya. Tapi sering ke sini karena di sini diisi oleh bapak-bapak profesor itu ya. Itu. Jadi saya sering juga ke sini saya zuhur itu untuk mencari kultum yang lebih bagus itu. Bapak kalau dilihat tadi dari penjelasan Bapak kan lumayan padat nih gitu kan. Jadi ada punya waktu luang untuk istirahat siang atau tidur siang gitu Pak? Oh ada, tapi kan tidak lama. Ya, sebentar kemudian siap tidur, kembali ke masjid, kemudian anak-anak dibimbing lagi untuk mengaji. Ada waktu luang untuk istirahat itu Pak atau ya tidur siang gitu? Kalau tidur siang mah jarang, paling ya di sana ada dalam masjid gitulah. Tidur dengar yang ngaji gitu aja. Padat nih kegiatan Bapak nih kan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ada punya waktu luang untuk istirahat gitu atau tidur gitu Pak? Bagi saya itu pengaturan saja. Pengaturan. Kalau kita pagi itu bangun sahur jam 3:30 kita bangun, kemudian sahur, setelah itu kita pergi tausiah subuh, balik situ kita istirahat sebentar, baca-baca kitab. Tidur merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di mana dengan tidur yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa mendatangkan kekuatan kepada tubuh kita kembali. Tidur akan bisa menghilangkan rasa takut. Maka merupakan nikmat yang dirasakan oleh orang-orang mujahidin ketika Allah berikan kenikmatan tidur ketika di dalam kancah peperangan. Tidur adalah nikmat. Sehingga banyak orang yang ketika dia tidak mampu untuk tidur, dia menyebabkan kesehatannya menurun. Pikirannya terkadang tidak terarah. Sehingga mereka harus makan atau minum obat-obat yang bisa menjadikan mereka tidur. Tidur
merupakan suatu yang telah Allah tetapkan sunnatullah kepada manusia. Maka tidur adalah bagian dari kebutuhan dari manusia dan itu adalah tabiat dari manusia. Akan tetapi kalau tidur berkelebihan ini menjadi suatu permasalahan. Ada orang tidur dari sholatnya sehingga dia tidur dan tinggalkan sholatnya. Ini ada musibah. Ada orang yang terlalu banyak tidur menyebabkan badannya semakin besar tapi tidak menyehatkan. Di bulan Ramadan saat ini, kita sering mendengar ada sebagian orang yang menyampaikan bahwa tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Bahkan dikatakan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan menyampaikan semacam ini, orang-orang pun akhirnya bermalas-malasan di bulan Ramadan. Bahkan mereka lebih senang tidur daripada melakukan amalan karena termotivasi dengan hadis tersebut. Banyak pameo yang beredar di tengah masyarakat bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Perkataan ini juga mendorong sebagian muslim untuk tidur siang di bulan Ramadan dengan dalih ingin beribadah. Jadi, benarkah tidur orang yang berpuasa itu ibadah? Menurut Bapak, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Bagaimana pandangan Bapak? Kalau pandangan Bapak itu baik sekali. Ya, itu adalah ibadah. Ada hadis Bang, jadi mungkin Lai dah pernah dengar gitu kan. Diamnya orang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab, dan amal dilipat gandakan. Hadis riwayat Ad-Dalaimi dari Ibnu Umar. Bagaimana menurut Abang tentang hadis kok? Yo, tentangnya apa itu Bang? Oh, ibadah dalam puasa ya. Nah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Betul aja tuh Bang, masalahnya tapi kalau berkeliaran kecil tadi dia Bang mah cilik-cilik orang baru so itu Bang kurang aja palu basuhnya Bang kan. Jadi memang rancak aja lalu lah. Rancak lalu siang-siang, malam terdarus Bang kan. Nah, itu. Jadi apakah dari Abang seorang Allah mengamalkannya? Oh, kalau untuk itu mungkin alun sepenuhnya benar ya Bang ya. Jangan kalau siang lalu sebentar-sebentar. Kalau malam lalu terdarus sekali-sekali. Nah cocok Bang. Kan tadi kan bagus ibadah gitu kan untuk tidur. Jadi kan ada hadisnya tuh kan, diamnya orang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab dan amalnya dilipat gandakan. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Menurut Bapak kan hadis ini sesuai dengan pendapat Bapak tadi gitu kan. Apakah dalam diri Bapak sudah mengamalkan atau belum? Alhamdulillah sudah mengamalkannya ya. Pernah nggak Bapak dengar sebuah hadis gitu kan kalau tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Nggak pernah. Tapi kita nggak tahu hadisnya, nggak hafal. Mungkin hadisnya ini Pak, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab dan amal dilipat gandakan. Bagaimana menurut Bapak tentang hadis ini? Ya cocok aja sih. Cocok. Kalau belum, apalagi belum puasa kan. Belum puasa ini kan bulan yang barokah kan. Nah gitu. Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidur terhadap orang yang berpuasa? Ada orang mengatakan bahwa tidur untuk orang berpuasa itu tidurnya adalah ibadah. Sehingga sebagian dari orang mengira bahwa kalau begitu sudah ya, tidur aja sepanjang siang. Karena dia merasa bahwa itu adalah ibadah. Mereka beranggapan ini adalah sebuah hadis bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Doanya mustajab dan amalannya mudha'af. Berdasarkan apa yang diinformasikan, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Syu'batul Iman. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, naumus shaim ibadah, wa samtuhu tasbih, wa du'a'uhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Kalau kita lihat, yang artinya puasa, tidurnya orang berpuasa ibadah, diamnya dia adalah tasbih, doanya dikabulkan,
dan amalannya dilipat gandakan. Dari beberapa poin dalam hadis ini, yang pertama kalau kita lihat dalam isinya, atau sebelumnya kita lihat bagaimana status hadis ini. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Baihaqi. Dilemahkan oleh Imam Baihaqi. Dia mengatakan di dalam sanadnya ada namanya Ma'ruf bin Hassan. Dia adalah salah seorang dari perawi dalam hadis ini dan dia adalah dhaif. Kemudian selain dari dia ada namanya Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Dia lebih lemah, lebih dhaif lagi daripada Ma'ruf bin Hassan. Al-Iraqi dia mengatakan di dalam kitabnya Takhrij Ihya Ulumuddin, dia mengatakan Sulaiman An-Nakhai ahadul kadzabin. Sulaiman An-Nakhai dia adalah salah seorang pembohong-pembohong. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, dan Syekhul Islam dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala menyebutkan hadis ini dalam silsilah ahadits dhaifah, dan beliau memberikan penilaian hadis ini adalah dhaif atau lemah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaji kevalidan hadis ini, di hadisnya adalah dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai argumen di dalam kita beramal. Lalu kalau kita lihat dalam makna, dua materi yang di belakang, yaitu doanya dikabulkan, amalannya dilipat gandakan, ya. Dan ini adalah benar. Dalam hadis yang lain, karena bulan Ramadan adalah amalan kita dilipat gandakan karena kemuliaan bulan tersebut. Kemudian doanya dikabulkan. Nabi SAW mengatakan ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah doa orang yang berpuasa. Adapun tidurnya orang berpuasa ibadah dan diamnya adalah tasbih, maka ini adalah tidak sahih. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya seorang berpuasa dia niatkan dengan tidurnya siang supaya dia bisa mendapatkan kekuatan kembali untuk bisa sholat malam, sholat tarawih, bisa membaca Al-Quran pada malam hari. Ya, diniatkannya tidurnya itu fungsinya adalah untuk mendapatkan kekuatan. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan dia mengatakan, jika seandainya orang berpuasa meniatkan di dalam tidurnya ini adalah untuk mendapatkan kekuatan kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu niatnya mendapatkan pahala. Ya, niatnya mendapatkan pahala, sehingga tidurnya mendapatkan pahala. Sebagaimana makan dan minum itu adalah mubah, suatu hal yang mubah. Tapi ketika seseorang meniatkan dia makan dan minum supaya mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala di dalam niatnya tersebut ketika dia makan dan minum. Berbeda dengan orang yang tidak punya visi dan misi dalam makannya, hanya keinginannya adalah kenyang saja, maka rugi dia. Ya, dia bisa menyelipkan pahala ketika dia niatkan makan dan minumnya adalah kekuatan untuk Allah Subhanahu, untuk kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tidur orang yang berpuasa, ketika tidur itu dia niatkan untuk memperkuat tubuhnya, kekuatannya untuk bisa beribadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ketika rasa letih dan lelah yang dirasakan oleh seorang akibat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika seorang berjihad di jalan Allah, maka letih dan lelahnya mendapatkan nilai amal soleh. Orang yang tidur sepanjang siang hari di bulan Ramadan, puasanya tetap sah jika memang sebelum terbit fajar dia telah berniat puasa. Akan tetapi haram atasnya meninggalkan sholat sepanjang siang itu dan meninggalkan sholat berjemaah. Intinya,
Semuanya adalah tergantung niat. Jika tidur hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur sia-sia. Namun, jika tidurnya adalah dengan niat agar kuat dalam sholat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah bernilai ibadah. Jadi, ingatlah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi gini Pak, kan kita sering dapat hadis gitu kan mungkin dari atau dapat kiriman dari WA atau bagaimana. Hadisnya seperti ini, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab dan amalnya dilipat gandakan. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Menurut Bapak hadis ini pandangan Bapak gimana? Kurang, kalau diam mungkin daripada banyak bicara yang tidak benar tuh saya setuju. Tapi kalau tidur, apalagi tidurnya sudah disengaja, tapi kalau tertidur mungkin saya setuju saya ya. Tapi kalau tidur yang sudah disengaja itu kurang yakin saya itu ya. Apa namanya itu tidak sesuai dengan pendapat orang lain saya kalau itu ya. Kalau menurut Bapak sendiri gitu, pernah nggak dengar gitu bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Itu menurut hadisnya itu dhaif itu. Dhaif. Itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kalau dijadikan dasar hukum, semua orang berpuasa itu tidur semua itu kan. Pengen tidur semuanya karena dia berpijak ke hadis itu. Kalau tidur itu adalah ibadah. Itu kalau itu landasan itu tidak bisa jadi patokan ibadah kita itu. Kalau saya tidak. Saya lebih seperti apa kegiatan kita di luar Ramadan, kita seperti itu juga kita di Ramadan ini. Bahkan ditingkatkan lagi kan qiraatul Quran, sholat sunat, sholat lail, kemudian sedekah, infak, bahkan ditingkatkan itu. Karena bulan ini kan bulan terbuka selebar-lebarnya untuk kita itu. Bahkan pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menyatakan tidur siang itu ibadah, saya agak kurang itu karena hadisnya dhaif itu. Itu gitu. Jadi menurut pandangan Bapak tentang ibadahnya orang puasa, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? Itu saya kurang yakin. Kurang yakin aja saya itu. Ya. Hadis tersebut ternyata merupakan hadis dhaif atau lemah. Hadis ini ditemukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali jilid pertama. Dalam kitab tersebut disebutkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Al-Baihaqi sebagai periwayat hadis mengatakan, dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Al-Baihaqi mengatakan, perawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan adalah dhaif, sementara Sulaiman bin Amr lebih dhaif lagi dari Ma'ruf. Dalam Takhrid Ihya Ulumuddin jilid 1, Imam Al-Iraqi menyebutkan salah seorang perawi Sulaiman An-Nakhai, termasuk salah seorang kazib, tidak dapat dipercaya riwayatnya. Syekh Nasiruddin Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kumpulan hadis dhaif karangannya. Demikian juga Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir juga mendhaifkan hadis ini. Yang benar, tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lainnya, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka, hendaknya seseorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amalan kebaikan, bukan bermalas-malasan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini.
Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.